Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa dan mahasiswi yang saya banggakan dan saya cintai, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mempelajari mengenai mata kuliah gizi dan diet. Pada pokok bahasannya adalah pencegahan dan penanganan kurang kalori. Oke, untuk mahasiswa dan mahasiswi yang Bu Aris banggakan, dari materi yang Bu Aris akan bahas, saya kira mahasiswa dan mahasiswi mungkin pernah mendengar atau mungkin pernah membaca tentang apa itu kurang kalori protein. Jadi di sini untuk pengertian daripada kurang gizi karena konsumsi energi dan protein dalam makanan sehari-hari menurun sehingga tidak memenuhi angka kecukupan gizi yang dianjurkan. Itulah yang dinamakan bahwa anak itu ataupun seseorang itu mengalami kurang energi protein. Adapun tipe daripada KIP yaitu ada 3. Yang pertama adalah marasmus, yang kedua adalah kwashiorkor, yang ketiga adalah marasmus kwashiorkor. Dari klasifikasi itu kita bisa melihat bahwa yang namanya KIP ringan kalau kita lihat berdasarkan daripada berat badan per umur itu adalah kisarannya sekitar 70 sampai dengan 80%, atau kalau kita lihat dari berat badan per tinggi badan adalah kisarannya 80 sampai dengan 90. Kalau dikatakan KIP sedang, itu berat badannya per umur adalah sekitar 60 sampai dengan 70%, atau berat badan per tinggi badannya adalah sekitar 70 sampai 80%. Sedangkan kalau yang dikatakan KIP berat, itu apabila seseorang itu mengalami berat badan per umurnya adalah kurang dari 60%, atau mungkin bisa dilihat dari berat badan atau per tinggi badan kurang dari 70%. Dari klasifikasi ini semuanya adalah diambil berdasarkan standar baku median daripada WHO ataupun NCHS. Nah, ini kalau kita lihat dari tabel yang ada mengenai status gizinya, kalau dilihat dari berat badan per panjang badan atau berat badan per tinggi badan, kalau lebih atau sama dengan 2 SD secara klinis itu bahwa KIP itu tidak akan menunjukkan suatu gejala. Tetapi kalau dilihat dari status gizinya, ini dikatakan bahwa seseorang yang mengalami berat badan atau per tinggi badannya atau berat badan per panjang badannya adalah lebih atau sama dengan 2 SD, maka dikatakan bahwa anak itu ataupun orang itu dikatakan status gizinya baik. Sedangkan kalau seseorang itu adalah mempunyai klasifikasinya adalah kurang dari min 2 SD, ini nantinya akan menunjukkan adanya mulai tanda-tanda daripada KIP, sehingga kalau dikatakan di sini mulai dikatakan sebagai status gizinya adalah buruk. Terus meningkat lagi apabila klasifikasinya di sini adalah kurang dari min 3 SD, sehingga di sini itu kadang juga pada anak-anak ataupun seseorang yang mempunyai klasifikasi berat badannya kurang min 3 SD, ini kadang menunjukkan gejala, kadang ada yang tidak menunjukkan gejala. Tetapi kalau dilihat dari klasifikasi berat badannya, di sini maka anak tersebut atau orang tersebut mengalami status gizi yang buruk. Terus kita meningkat pada marasmus. Kalau marasmus ini biasanya terjadi pada pertumbuhan yang berkurang atau terhenti disertai dengan atrofi otot dan menghilangnya lemak di bawah kulit. Jadi kalau marasmus ini itu sudah mulai kelihatan dari pertumbuhan dan perkembangannya di sini sudah mengalami suatu gangguan. Sebagai contohnya adalah otot-ototnya di sini akan mengalami suatu atrofi ataupun pengerutan ya. Terus pada marasmus ini biasanya terjadi pemecahan jaringan atau untuk memenuhi kebutuhan gizi dan sintesa glukosa serta asam amino, maka tubuh akan melakukan suatu proses pemecahan daripada jaringan. Yang lainnya adalah nantinya pada marasmus itu bahwa asam amino dalam serum tetap dijumpai pada marasmus dalam keadaan normal. Jadi di sini untuk albumin yang terbentuk oleh hepar ini tetap terbentuk dengan baik secara normal.
Dari tanda dan gejala marasmus secara klinis ini bisa kita lihat bahwa nantinya seseorang yang mengalami marasmus akan tampak sangat kurus seperti tulang terbungkus kulit, kemudian wajah seperti orang tua. Misalkan aja di sini adalah pipinya kempot, kemudian tulang pipi dan tulang hidung terlihat lebih menonjol, mata terlihat cekung, kemudian biasanya kalau anak-anak lebih cenderung mengalami cengeng, rewel, dan perutnya cekung. Terus bisa dilihat pada bagian tulang rusuknya biasanya akan terlihat jelas, kulit paha terlihat keriput, dan tulang belakang tampak lebih menonjol, dan kulit di bokong berkeriput yang disebut sebagai baggy band. Nah, dari marasmus ini nantinya biasanya juga akan disertai dengan berbagai macam penyakit infeksi, baik secara umum itu biasanya adalah dialami pada orang ataupun anak dengan marasmus, itu biasanya akan terjadi penyakit infeksi yang kronis dan juga biasanya mengalami diare. Kalau kita lihat dari gambaran marasmus, ini mahasiswa dan mahasiswi bisa melihat dari gambaran wajahnya, ini ditunjukkan bahwa wajahnya seperti orang tua. Ini bisa dilihat bahwa di gambar ini itu untuk yang A ini adalah anaknya masih usianya masih anak-anak, tetapi pada wajahnya kelihatan seperti orang tua. Tapi beda lagi kalau marasmus ini masih rambutnya hitam, bukan rambutnya seperti rambut jagung. Nah, kalau kita lihat di balik dari tubuhnya, pada bagian belakang kita akan lihat untuk tulang iganya itu kelihatan sekali sehingga nampak kurus ya. Kemudian untuk bagian-bagian yang lain pada bagian otot-ototnya nanti juga akan terlihat atrofi. Nah, ini adalah contoh gambaran marasmus pada seseorang yang terjadi. Selanjutnya adalah mengenai kwashiorkor. Nah, kwashiorkor ini biasanya terjadi karena kekurangan protein dalam diet. Nah, ini biasanya ya dialami oleh sebagian orang yang mungkin terlalu memperhatikan terkait dengan mungkin adanya budaya bahwa kalau banyak makan protein itu ternyata nantinya akan mengakibatkan hal-hal yang kurang baik seperti mungkin timbul bisulan dan sebagainya. Nah, ini hati-hati karena kalau kekurangan protein yang terlalu ketat ini bisa mengakibatkan terjadinya kwashiorkor. Nah, pada kwashiorkor ini juga akan terjadi kekurangan asam amino untuk sintesisnya, sehingga asam amino di dalam serum ini akan terjadi suatu penurunan. Nah, dari penurunan inilah nantinya akan mengakibatkan juga kadar albumin dalam darah juga akan mengalami suatu penurunan. Nah, dari adanya asam amino, kadar albumin yang menurun, ini biasanya pada kwashiorkor itu akan mudah terjadi udim. Sebagai tanda dan gejalanya, ini kita lihat bahwa biasanya anak ataupun orang yang mengalami kwashiorkor itu akan terjadi udim, wajahnya itu akan membulat dan sembab, kemudian pandangan matanya sayu. Nah, sayunya ini sayu yang kurang baik ya karena terjadi kwashiorkor. Terus rambutnya tipis, kemerahan. Nah, beda lagi kalau tadi yang mengalami marasmus rambutnya masih hitam, tetapi kalau kwashiorkor itu rambutnya seperti rambut jagung atau kemerahan. Terus ada pembesaran hati, kemudian ada otot yang mengecil. Nah, ini kalau dilihat dari gambaran yang ada, ini terlihat bahwa pada anak ini akan mengalami kwashiorkor. Nah, ini dari perutnya kita lihat ada pembesaran ya, karena di situ adanya pembesaran pada hatinya. Untuk yang gambar di bawah ini ada, kalau kita lihat adalah adanya udim. Jadi kalau kita lakukan suatu penekanan dengan menggunakan jari kita, itu nantinya kalau kita tarik jari kita itu nantinya akan cekung pada bagian yang kita tekan. Itulah yang namanya udim, yang diakibatkan karena suatu penyakit atau di sini adalah kwashiorkor. Yang ketiga adalah yang disebut dengan marasmus kwashiorkor.
Sebagai gambaran klinis, ini adalah merupakan campuran dari beberapa gejala klinis marasmus dan juga kwashiorkor dengan berat badan per umur kurang dari 60% ataupun dilihat dari baku median WHO NCHS ini disertai dengan adanya udim yang tidak mencolok. Nah, biasanya untuk marasmus kwashiorkor ini kelihatan badannya itu kurus, kemudian perutnya akan membuncit, tetapi tidak terjadi udim. Beda tadi kalau terjadi kwashiorkor ya. Kalau kwashiorkor nantinya akan bisa terjadi udim, tetapi kalau marasmus kwashiorkor justru tidak terjadi udim biasanya. Terus untuk penyakit gizi lain yang menyertai KEP, ini ada beberapa diantaranya adalah yang disebabkan karena defisiensi vitamin A, defisiensi zat besi, folat, dan B12, kemudian defisiensi vitamin B2, defisiensi seng. Terus pada KEP berat, ini biasanya akan disertai dengan kekurangan vitamin dan juga mineral. Inilah beberapa penyakit gizi lain yang biasanya menyertai terjadinya KEP. Terus bagaimana sih cara pencegahannya? Utamanya adalah pada pasien-pasien ataupun orang-orang yang mengalami KEP. Nah, yang perlu kita lakukan adalah yang pertama mempertahankan status gizi anak ataupun orang tersebut. Jadi ketika seseorang mengalami gangguan gizi, maka yang perlu kita pertimbangkan pertama kali itu sebagai pencegahannya adalah status gizinya dalam kondisi yang seimbang. Yang kedua adalah mengurangi resiko terjadinya infeksi. Nah, untuk mengurangi resiko terjadinya infeksi tentunya dengan kita memberikan makanan yang seimbang untuk kadar gizinya. Yang ketiga adalah meminimalkan akibat penyakit infeksi. Nah, di sini beberapa cara diantaranya untuk meminimalkan akibat penyakit infeksi. Ini adalah yang sangat penting justru adalah dari asupan makanan yang kita makan. Jadi intake-nya itu yang perlu diperhatikan adalah keseimbangan daripada gizinya. Supaya nantinya penyakit infeksi ini bisa kita minimalkan. Yang keempat, untuk pencegahannya adalah bisa dilakukan rehabilitasi penderita KEP yang masih dalam fase dini. Ini adalah untuk mencegah supaya nantinya tidak terjadi kondisi ataupun komplikasi daripada KEP. Untuk tata laksana KEP di sini terutama adalah KEP berat, yang perlu dilakukan adalah yang pertama adalah pengobatan dan pencegahan hipoglikemi. Yang kedua adalah pengobatan dan pencegahan hipotermi. Yang ketiga adalah pengobatan dan pencegahan dehidrasi. Dan yang keempat adalah koreksi gangguan keseimbangan elektrolit. Jadi di sini ada 4 hal yang perlu kita perhatikan terkait dengan tata laksana daripada KEP berat, yaitu mengenai hipoglikeminya, hipotermi, dehidrasi, dan juga keseimbangan elektrolit. Selanjutnya untuk tata laksana KEP yang berat ini bisa juga dilaksanakan antara lain adalah berupa pengobatan dan pencegahan infeksi, mulai pemberian makanan, kemudian masa tumbuh kejar, kemudian ada koreksi defisiensi mikronutrien, berikan stimulasi sensorik dan dukungan emosional, serta tindak lanjut di rumah. Nah, ini untuk tata laksana daripada KEP berat. Bagaimana untuk tata laksana diet pada KEP? Nah, diet pada KEP yang perlu diperhatikan adalah yang pertama kita harus memperhatikan mengenai kebutuhan energi, di mana kebutuhan energi ini harus bisa terpenuhi, yaitu sekitar 100 sampai dengan 200 kalori per kilogram berat badan per hari. Yang kedua adalah kebutuhan protein. Nah, untuk kebutuhan protein ini juga perlu diperhatikan dalam kesehariannya, yaitu kisaran antara 1 sampai dengan 6 gram per kilogram berat badan. Yang ketiga adalah pemberian suplementasi vitamin dan juga mineral. Untuk pemberian suplementasi vitamin dan mineral ini perlu diketahui bahwa tidak harus menggunakan suplemen vitamin yang berupa ekstrak, tetapi bisa juga untuk suplementasi vitamin ini diperoleh dari berbagai makanan ataupun
minuman atau mungkin buah-buahan yang ada, sehingga nanti vitamin dan mineralnya itu akan tercukupi. Yang keempat adalah cara pemberian untuk makanannya itu disesuaikan dengan kemampuan penderita. Jadi dikala pasien ataupun seseorang itu mengalami KEP, itu kita tidak langsung memberikan program dietnya secara cepat kemudian diberikan secara banyak, itu enggak, tetapi di sini adalah disesuaikan dengan kemampuan penderita atau orang tersebut. Yang kelima adalah porsinya yang diberikan adalah porsi yang kecil tapi sering. Terus ASI apabila anak-anak itu masih menggunakan ASI atau masih minum ASI, maka tetap diteruskan sampai dengan usia 2 tahun. Terus bentuk makanan itu juga harus disesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai nanti untuk jenis makanannya untuk anak usia misalkan 1 tahun sudah diberikan berbagai macam makanan yang mungkin keras dan lain sebagainya, yang sulit dicerna, ini juga perlu diperhatikan. Untuk tata laksana diet KEP, apa sih yang menjadi tujuan daripada tata laksana diet KEP? Nah, tujuannya ini adalah yang pertama memberikan makanan tinggi energi dan protein dan cukup vitamin, kemudian mineral secara bertahap guna mencapai status gizi optimal. Yang kedua adalah mencegah dan mengurangi kerusakan jaringan tubuh lebih lanjut. Jadi inti daripada tujuan tata laksana diet ini adalah mencukupi kebutuhan energi dan protein yang secara bertahap supaya nantinya kebutuhan gizi itu bisa terpenuhi secara optimal sehingga kerusakan jaringan dalam tubuh itu menjadi terkurangi. Sebagai latar belakang untuk tata laksana diet KEP ini kita melihat bahwa dengan adanya krisis moneter yang mempengaruhi pada aspek kesehatan terutama pada balita, bumil dan ibu menyusui, ini ternyata akan berpengaruh besar terhadap diet pada orang ataupun anak yang mengalami KEP. Di samping itu juga dari data yang ada dari tahun 1997 sampai dengan 1998 bahkan sampai sekarang tahun 2020 juga ternyata bahwa KEP itu masih banyak terjadi. Kalau tahun 1997 sampai 98 ini KEP terjadi pada usia 6 sampai dengan 24 bulan. Tetapi pada saat ini tahun 2020 ternyata KEP itu bisa terjadi pada setiap usia. Karena apa? Semua orang yang kurang memperhatikan terhadap keseimbangan gizi, nantinya baik itu anak-anak ataupun orang dewasa bisa saja akan terjadi KEP. Terus yang menjadi latar belakang daripada tata laksana diet ini adalah dengan adanya masalah tumbuh kembang, kemudian gangguan tumbuh kembang otak yang permanen dan juga kualitas daripada generasi penerus bangsa yang mengalami suatu penurunan. Hal inilah yang nantinya perlu dilaksanakan suatu tata laksana daripada diet dengan KEP. Adapun syarat daripada diet dengan KEP itu antara lain adalah yang pertama mencakup 3 fase. Nah, 3 fase ini adalah adanya pemberian stabilisasi, transisi, dan juga rehabilitasi. Jadi kapan kita harus menstabilkan, kapan harus melakukan suatu perubahan-perubahan, dan kapan kita harus melakukan suatu rehabilitasinya. Yang kedua syaratnya adalah kebutuhan energi itu diberikan secara bertahap, mulai 800 sampai dengan 220 kilokalori per kilogram berat badan per hari. Jadi di sini nantinya untuk pemberian kalorinya dilihat berdasarkan berat badannya. Untuk kebutuhan protein juga nantinya kita lihat berdasarkan berat badannya, yaitu sekitar 1-6 gram per kilogram berat badan per hari. Begitu juga untuk kebutuhan cairan, porsi makan, kemudian penambahan vitamin, pemberian ASI dan lain sebagainya. Kalau yang masih menggunakan ASI, maka diharapkan sampai dengan usia
2 tahun. Dengan demikian nanti diharapkan bahwa orang tersebut itu bisa terhindar daripada KEP. Yang selanjutnya ada beberapa langkah tata laksana daripada KEP berat. Nah, di sini ada 10 langkah untuk tata laksana KEP berat. Yang pertama adalah kita harus atasi atau mencegah hipoglikemi. Jadi di sini untuk apabila kita temukan kadar gulanya kurang dari 50 mg per desiliter, itu perlu diberikan 50 ml larutan gula 10% atau 1 sendok teh gula dalam 5 sendok makan air. Jadi setiap 30 menit selama 2 jam kita berikan secara bertahap. Yang kedua adalah atasi atau cegah hipotermi. Nah, untuk mengatasi atau mencegah hipotermi bisa dilakukan dengan menggunakan pemberian selimut atau dihindarkan dari pakaian yang basah atau mungkin spray yang basah atau yang lain-lain ya. Yang ketiga adalah atasi atau cegah dehidrasi. Nah, pada anak-anak yang mengalami KEP biasanya akan terjadi berat badan yang rendah. Dengan berat badan yang rendah inilah nantinya memungkinkan sekali anak mudah terjadinya diare. Kalau terjadi diare pada anak-anak, inilah yang memungkinkan sekali bahwa anak itu cepat akan mengalami dehidrasi. Karena apa? Pada anak-anak itu adalah 70-80%-nya tersusun dari air, sehingga mudah sekali akan terjadi dehidrasi bila anak tersebut mengalami diare. Yang keempat adalah koreksi gangguan keseimbangan elektrolit. Nah, ini perlu diketahui bahwa untuk koreksi terhadap keseimbangan elektrolit, kita harus bisa menambahkan mengenai kadar kalium dan juga magnesium, sehingga diharapkan dengan tambahan kalium dan magnesium inilah kita akan bisa menyeimbangkan kadar keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Ini akan lebih baik diberikan sebanyak 20 ml larutan elektrolit dalam 1 liter formula. Nah, itu yang mungkin perlu diperhatikan oleh mahasiswa dan mahasiswi semuanya nantinya dalam pemberian keseimbangan cairan. Yang kelima adalah pengobatan dan pencegahan infeksi. Ini dilakukan dengan memberikan antibiotik apabila pasiennya itu sudah terkena infeksi dengan spektrum yang luas. Tetapi kalau tidak terjadi infeksi dengan spektrum yang luas, itu tidak perlu diberikan antibiotik. Bila terjadi anoreksia yang menetap setelah 5 hari, ini maka perlu dilakukan untuk pemberian antibiotik selama 10 hari. Karena apa? Biasanya pada pasien-pasien yang mengalami anoreksia itu juga mudah atau rentan terjadinya infeksi. Nah, kalau rentan terjadi infeksi maka perlu kita lakukan suatu pencegahan supaya tidak terjadi infeksi, maka diberikan antibiotik itu sampai dengan 10 hari. Yang keenam adalah mulai pemberian makanan. Nah, pada awal fase stabilitas di sini fungsi hati, ginjal, dan juga saluran cerna, terutama pada anak-anak, biasanya akan mengalami suatu kelemahan. Oleh karena itu, dalam proses pencernaan ini perlu diperhatikan, sehingga terkait dengan jumlah, kemudian apa saja kandungannya, ini perlu diperhatikan. Kandungan terutama adalah yang kalorinya ataupun dalam biasanya terdapat pada karbohidrat. Langkah yang ketujuh dalam tata laksana KEP berat ini adalah kita harus memperhatikan tumbuh dan kejarnya. Nah, tumbuh kejar ini biasanya kita lihat berdasarkan kenaikan berat badan. Kalau dikatakan kurang apabila kenaikan berat badannya adalah kurang dari 5 gram per kilogram berat badan per hari.
Maka kalau kita lihat seperti itu atau kita dapatkan kasusnya seperti itu, perlu dilakukan reevaluasi secara menyeluruh. Artinya apa? Kemungkinan kita salah di dalam memberikan suatu tata laksana, atau mungkin memberikan dietnya, atau mungkin kita memberikan keseimbangan gizinya, sehingga ternyata kenaikan berat badannya adalah kurang dari 5 gram per kilogram berat badan per hari. Yang kedua perlu diperhatikan terkait dengan kenaikan berat badan. Apabila berat badannya itu kenaikannya sedang, itu adalah antara 5 sampai dengan 10 gram per kilogram berat badan per hari, maka kita perlu melakukan cek masukan makanan. Apakah yang masuk ataupun intake makanan yang masuk dalam tubuh orang tersebut itu sudah baik komposisinya atau belum, seimbang atau belum mengenai kadar gizinya. Yang kedelapan adalah koreksi defisiensi nutrien mikro. Nah, dari langkah yang kedelapan untuk tata laksana KEP berat ini, kita perlu memberikan setiap harinya makanan tambahan atau multivitamin dan juga mineral zat besi, mulai diberikan setelah berat badan mulai naik atau setengah minggu, pada biasanya diberikan pada minggu yang kedua. Yang kesembilan adalah berikan stimulasi sensorik. Nah, dalam memberikan stimulasi sensorik, kita tahu bahwa yang namanya seseorang mengalami KEP biasanya adalah kondisi tubuhnya itu akan mengalami perubahan menjadi sangat kurus ataupun kurus. Nah, dengan adanya kondisi seperti itu, kita perlu memberikan bukannya suatu caci makian, tetapi justru kita harus memberikan kasih sayang, kemudian lingkungan yang ceria, terapi bermain, dan juga keterlibatan ibu dalam mengasuh anak. Sehingga dengan demikian diharapkan stimulasi sensorik yang ada, harapannya akan bisa menjadikan sebagai langkah untuk tata laksana daripada KEP yang berat. Yang ke-10 adalah tindak lanjut di rumah. Bila berat badan sudah mencapai 80%, berat badan per umur dan nafsu makan baik, itu biasanya pasien sudah diperbolehkan pulang dari rumah sakit. Untuk saran selanjutnya biasanya adalah kita menyarankan supaya melanjutkan pola makan yang baik, kemudian kontrol kembali, lakukan imunisasi dasar dan ulang apabila belum dilakukan imunisasi secara lengkap, pemberian vitamin A setiap 6 bulan, dan menjaga keseimbangan daripada gizinya. Terus bagaimana sih kalau kriteria balita gizi buruk yang dirawat di rumah tangga? Nah, kalau pasien dengan gizi buruk yang dirawat di rumah tangga, ini sebagai kriterianya yang pertama adalah sudah melewati fase stabilisasi atau masa kritis. Jadi di sini itu pasien sudah kondisinya stabil ya. Jadi dari nafsu makannya sudah mulai membaik, kemudian tidak terdapat infeksi atau komplikasi daripada gizi buruknya. Nah, ini boleh dilakukan nantinya tindakan perawatan di rumah. Yang kedua sebagai pertimbangan adalah tidak menderita komplikasi atau tanda-tanda gawat darurat medis yang mengancam jiwa. Seperti misalkan aja ada penyakit penyerta, adanya campak, diare, kemudian ada pneumonia, kejang, dan juga kesadaran menurun. Nah, kalau terjadi kesadaran menurun, diare, pneumonia, ini pasien tidak boleh dilakukan perawatan di rumah, tetapi harus masih dirawat di rumah sakit. Yang ketiga adalah ada tim penanggulangan gizi buruk di tingkat puskesmas dan juga petugas yang bisa melakukan kunjungan rumah secara terjadwal. Jadi ketika pasien itu ataupun balita gizi buruk itu dirawat di rumah, itu harus ada tim daripada tim gizi, baik itu dari puskesmas atau mungkin dari rumah sakit yang dijadwalkan supaya melakukan kunjungan di rumah pasien secara rutin dan terjadwal. Nah, dengan harapan nantinya
kalau ada petugas yang datang ke rumah secara rutin dan terjadwal, pemantauan terhadap gizi buruk anak tersebut itu bisa dipantau dengan baik apakah terjadi suatu penurunan atau terjadi peningkatan daripada gizi anak. Yang keempat adalah fasilitas dari rumah tangga itu harus memungkinkan. Artinya apa? Bahwa di rumah tangga itu untuk orang tuanya juga bisa meluangkan waktunya untuk lebih memperhatikan daripada anaknya yang mengalami gizi buruk, memperhatikan menunya yang seimbang, gizinya yang baik. Nah, itu perlu digarisbawahi sebagai pertimbangan bahwa anak nantinya dirawat di rumah. Terus apa yang perlu kita berikan penyuluhan terhadap balita yang mengalami gizi buruk. Nah, ini yang perlu kita perhatikan adalah yang pertama, kita harus menyediakan media atau alat yang digunakan untuk penyuluhan. Misalnya kita gunakan leaflet. Nah, leaflet ini harusnya yang lengkap. Misalkan aja adalah berisi tentang bagaimana mengenai jumlah daripada gizi yang perlu diberikan, jenisnya, frekuensinya, pemberian makannya itu kalau pagi bagaimana, siang bagaimana, sore bagaimana, siklus selama 1 minggu itu pemberiannya itu seperti apa. Nah, ini mungkin di dalam leaflet perlu dilengkapi. Yang kedua adalah kita perlu memberikan contoh menu. Contoh menu ini sebaiknya itu dibuat dalam 1 bulan, sehingga nantinya bisa diketahui mengenai menu seimbang dan juga mengenai gizinya. Yang ketiga adalah promosikan ASI bagi anak di bawah usia 2 tahun. Jadi ketika kita menemukan anak usia kurang dari 2 tahun mengalami gizi buruk, maka perlu kita mempromosikan supaya ASI tetap diberikan sampai dengan usia 2 tahun. Selanjutnya adalah kita harus memperhatikan riwayat gizi, pertimbangkan sosial ekonomi, demonstrasikan praktek memasak makanan. Apalagi sekarang ini di zaman pandemi ini, nah dengan adanya sekarang ini mungkin terjadi penurunan daripada pendapatan, terutama kalau yang tadinya bekerja menjadi keluarga itu ada yang tidak bekerja atau mungkin perekonomiannya mengalami suatu penurunan akibat daripada pandemi. Ini juga harus dipertimbangkan supaya nantinya dalam kita memberikan penyuluhan juga tidak sia-sia. Terus untuk tata laksana diet pada fase tindak lanjut untuk minggu ke-7 sampai ke-26 di rumah tangga, ini yang perlu kita perhatikan adalah memberikan anak makanan beraneka ragam dalam porsi kecil dengan frekuensi yang sering. Jadi tidak boleh kita memberikan dengan frekuensinya itu sedikit ataupun nantinya pokoknya sekali makan harus banyak. Nah, itu nggak boleh diberikan seperti itu. Tetapi yang baik adalah sedikit-sedikit tapi sering. Yang kedua adalah suapi anak dengan sabar dan tekun. Namanya aja anak sedang sakit. Nah, di sini perlu adanya suatu kesabaran dan ketekunan dari orang tua untuk bisa mengatasi supaya anaknya itu mau makan. Terus kalau masih menggunakan ASI, maka berikan ASI sampai dengan usia 2 tahun. Untuk tata laksana diet pada fase tindak lanjut minggu ke-7 sampai ke-26 di posyandu, yang perlu diperhatikan adalah mengenai PMT-nya. Nah, PMT-nya itu perlu diperhatikan untuk komposisi energinya, kemudian proteinnya. Nah, ini energinya adalah kisaran 350 kilokalori, sedangkan proteinnya adalah kisaran 15 gram. Bentuk PMT ini juga perlu diperhatikan di dalam posyandu. Misalkan aja adalah kita berikan kudapan atau mungkin yang lain-lainnya ya. Kita bisa berikan suatu bahan makanan yang sifatnya mentah atau juga bisa juga nantinya diberikan bahan makanan yang matang. Terus yang selanjutnya adalah lama pemberian PMT. Nah, untuk lama pemberian PMT ini
biasanya kita berikan adalah targetnya 3 bulan atau 90 hari dengan harapan nantinya target 3 bulan ini kita bisa melihat apakah terjadi suatu kenaikan berat badan secara signifikan pada anak tersebut. Untuk cara penyelenggaraannya itu bisa diberikan setiap hari di pusat pemulihan gizi, kemudian bisa juga seminggu sekali diadakan suatu demonstrasi, pembuatan MPASI dan juga kemudian dibagikan kepada anak-anak ataupun ibu yang mengalami putra-putrinya KEP. Terus bagaimana pencegahannya? Nah, untuk pencegahannya pada balita, kalau terjadi KEP ringan, maka kita harus memberikan penyuluhan gizi dan juga nasihat pemberian makan di rumah. Nah, ini dengan demikian harapannya nantinya kecukupan makan di rumah secara gizi seimbangnya itu setiap harinya bisa dipenuhi sampai dengan anak usia 3 tahun. Apabila kita temukan balita yang mengalami KEP sedang, maka perlu kita perhatikan apakah pasiennya itu nantinya rawat jalan ataukah rawat inap. Nah, untuk menentukan rawat jalan atau rawat inap, di sini kita juga melihat daripada berat badannya, kemudian tanda klinis yang lain, sehingga akan menentukan si balita tersebut perlu dilakukan rawat inap ataukah cukup dengan rawat jalan. Terus yang ketiga adalah pada balita KEP berat. Pada balita KEP berat ini harus dilaksanakan rawat inap. Karena apa? Dengan pemenuhan rawat inap, harapannya kebutuhan mengenai nutrisi pada anak tersebut itu akan bisa tercukupi, sehingga dengan demikian komplikasi daripada KEP bisa kita cegah. Oke. Yang terakhir yang perlu kita sampaikan pada pokok bahasan ini adalah mengenai terapi. Nah, terapi pada anak ataupun orang yang mengalami KEP itu seperti apa? Nah, terapinya yang pertama adalah memberikan makanan yang mengandung banyak protein, bernilai biologi tinggi, kemudian tinggi kalori, cukup cairan, dan juga vitamin serta mineral. Inilah untuk prinsip terapi daripada KEP untuk yang pertama. Yang kedua, prinsipnya dalam terapi itu adalah makanan harus mudah dicerna dan diserap, sehingga tidak akan memperberat daripada proses pencernaannya. Nah, kalau proses pencernaannya berat, maka akan sulit untuk dicerna. Yang ketiga adalah makanan diberikan secara bertahap. Nah, ini perlu diperhatikan, perlunya adanya kesabaran dalam pemberian makanan pada anak ataupun orang yang mengalami KEP, karena biasanya orang tersebut akan malas untuk makan sehingga perlu ketelatenan dalam pemberian makanannya. Yang keempat adalah penanganan terhadap penyakit penyerta. Nah, ini tidak kalah pentingnya di dalam terapi untuk KEP, kita juga harus mengobati terhadap penyakit-penyakit penyerta yang diderita pada seseorang yang mengalami gangguan ataupun mengalami KEP. Yang kelima adalah tindak lanjut berupa pemantauan kesehatan penderita dan penyuluhan gizi terhadap keluarga. Nah, ini penting sekali supaya apa? Kita itu bisa melihat kemajuan dan juga bisa memonitoring apakah keberhasilan dari terapi yang kita berikan itu berhasil ataukah tidak. Oke. Saya kira itu yang perlu disampaikan untuk pemberian makanan pada KEP dan juga pencegahan daripada KEP. Untuk kesempatan kali ini mudah-mudahan apa yang Bu Aris sampaikan itu bisa bermanfaat dan mudah-mudahan juga nantinya bisa
menambah wawasan dari mahasiswa dan mahasiswi. Dengan adanya proses pembelajaran daring, mahasiswa tetap bisa mendapatkan kualitas daripada proses pendidikan dengan baik. Demikianlah dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat dan semoga bermanfaat. Nah, di sini orang yang sehat itu akan mewarnai dunia penuh dengan senyuman. Itulah sebuah kata-kata dari Bu Aris. Semoga saja dengan kita sehat akan memberikan senyuman kepada dunia ini. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.